Jemaah yang ingin memiliki buku ini nantinya dapat menghubungi kami setelah kajian nanti. Lalu ada juga buku kecil dari MUI, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Buku ini gratis, bisa dapatkan di MUI. Kebetulan di kami ada beberapa buah buku, ada 20 buah buku sumbangan dari jemaah kami. Bagi yang memilikinya secara gratis dapat menghubungi kami juga. Demikian, selanjutnya pengumuman dari kami adalah bagi para jemaah, mohon agar dapat mengisi spanduk yang akan kami adakan kata amal demi melancarkan kegiatan operasional kami. Dan bagi para jemaah yang ingin menjadi donatur tetap kegiatan ini dapat menghubungi kami selama kajian maupun setelah kajian nanti. Demikian, kita akan kepada Ustaz untuk mulai kajian. Ada yang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan melanjutkan dengan bulan zuhur pada kesempatan hari ini, di mana bulan zuhur hari ini pertama kita akan mencermati berkaitan dengan banyaknya paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena ada dua hal Bapak dan Ibu yang perlu dicermati sekarang ini. Pertama berkaitan dengan maraknya pemurtadan atau maraknya kristenisasi. Yang kedua berkaitan dengan merebaknya aliran-aliran sesat di Indonesia. Sekarang ini di Indonesia yang namanya aliran-aliran sesat atau aliran-aliran yang menyimpang ini hampir mendekati 300 macam aliran-aliran sesat. Mereka semua mengatasnamakan Islam tetapi menjungkir balikan ajaran Islam. Termasuk sekarang ini diantaranya juga selain permasalahan yang kaitannya dengan permasalahan Syiah di Indonesia, dan juga yang perlu kita cermati kemungkinan besar di Indonesia ini juga semakin banyak orang bisa jadi ateis karena berangkat dari pemahaman sekuler dan liberal. Karena saya mencermati dan menangani kasus-kasus anak-anak pelajar yang sudah menjadi ateis itu berawal dari pemikiran yang sekuler liberal. Dan salah satunya sekarang ini Indonesia menjadikan target menjadi negara liberal. Nah, indikasi negara liberal itu ingin menghilangkan idiom-idiom agama. Maka salah satunya adalah upaya-upaya untuk penghapusan identitas agama di kita itu. Yang kedua,
pasca pemerintahan baru ini nampaknya bagi umat Islam semakin perlu menguatkan kekuatan akidah kita, menguatkan ukhuwah di antara kita, karena justru sekarang ini mulai beberapa produk undang-undang yang juga ingin dicabut, termasuk yang digugat adalah undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, di mana kaitannya syarat perkawinan itu harus ada laki-laki dengan perempuan. Jadi di Indonesia tidak boleh kawin sesama jenis. Nah, ini juga dibuat poin ini. Yang kedua juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat sah perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jadi kalau seorang muslimah sah kawinnya harus dengan laki-laki muslim, maka haram wanita muslimah kawin dengan laki-laki non muslim apapun agamanya di luar Islam. Nah, undang-undang ini juga kita dicabut. Maka tentu Bapak dan Ibu, kenapa MUI, karena saya juga pengurus di MUI Pusat maupun MUI Bekasi, mempertahankan undang-undang perkawinan nomor 74 ini, karena MUI punya kewajiban menjaga, mengawal akidah umat dari pemurtadan. Di antaranya banyak orang kita yang murtad itu banyak lewat perkawinan lintas agama, dan sekarang dapat dukungan dari para Madinah yang sudah menerbitkan buku fikih lintas agama menghalalkan kawin lintas agama. Maka sekarang ini bukan hanya ingin melegalkan perkawinan lintas agama, tetapi juga ingin melegalkan perkawinan sesama jenis, sehingga sudah terbit buku indahnya kawin sesama jenis. Yang menulis adalah anak-anak Fakultas Syariah dari YIUL Semarang, di mana perkawinan ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan, ini hanya kontrak biasa. Nah, sekarang di Indonesia ini ada orang kawin tinggal laki dengan perempuan, datang ke notaris lalu tanda tangan. Ini sebagaimana Bapak dan Ibu mau kontrak rumah. Dan ini menunjukkan paham liberal negeri kita ini sudah mulai masuk kepada pemerintahan yang baru ini, termasuk juga berkaitan dengan komunitas-komunitas yang menyimpang yang lainnya yang perlu kita cermati sekarang ini. Jadi MUI mempertahankan undang ini. Kenapa PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, justru mengatakan undang-undangnya harus dicabut? Dan kenapa juga Walui dari Buddha juga minta undang-undang perkawinan harus dicabut? Nah, tentunya di sini rahasianya itu Bapak dan Ibu harus paham bahwa PGI sebagaimana alasan mereka minta mencabut undang-undang perkawinan ini karena melarang perkawinan lintas agama, ini dianggap melanggar HAM dan nanti banyak katanya yang kumpul-kumpul. Padahal kita tahu yang kumpul-kumpul itu banyak di negara-negara Kristen yang membebaskan kawin lintas agama maupun kawin sesama jenis. Nah, ini saya sudah bahas juga di dalam buku Mengawal Akidah Umat Mewaspadai Aliran Sesat untuk apa? Untuk menjaga umat Islam menyimpang dari ajaran di luar Islam. Jadi bagaimana kiat-kiat mendeteksi menghadapi persoalan-persoalan aliran-aliran sesat ini agar kita mampu mana tahu keluarga kita, anak kita ikut aliran sesat, kita sebagai orang tua mampu mendeteksinya itu. Nah, jadi di situ bagaimana misalnya Buddha untuk menjerat orang Islam, bagaimana Kristen lewat PGI dan KWI-nya untuk menjerat orang Islam lewat organisasi agama, maka Bapak nanti bisa baca dalam buku Mengawal Akidah Umat itu. Kemudian selain undang-undang perkawinan juga, sekarang ini yang minta dicabut adalah undang-undang penodaan agama. Nah, undang-undang penodaan agama ini langsung Amnesty International meminta kepada Bapak Presiden Indonesia supaya mencabut undang-undang ini karena katanya ada orang yang dipidanakan karena persoalan keyakinan. Jadi sekarang ini kalau orang yang punya keyakinan, misalnya orang mengaku beragama Islam tapi Tuhan Allah itu bentuknya seperti bebek, itu harus dilindungi. Ini masuk penodaan agama, maka pemerintah membuat undang-undang penodaan agama ini agar tidak terjadi adanya orang-orang yang menistakan dan menodai agama.
Jadi termasuk misalnya ada di sebagian orang yang mengklaim sebagai umat Islam mengatakan Quran ini bukan firman Tuhan, Quran itu produk budaya, bahwa kawin sejenis boleh. Kalau kata Profesor Siti Gudah Mulia, tidak ada alasan bagi Muslim yang moderat melarang perkawinan sesama jenis. Jadi kalau bapak dan ibu melarang perkawinan sesama jenis, Muslimnya belum moderat. Padahal kita tahu kambing tidak ada yang suka sejenis. Kok ini uang ada yang suka sesama jenis. Nah ini dengan dalih asasi dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang bicara konteksnya tentang aliran sesat termasuk masalah Syiah, nanti dengan dalih asasi, ini juga harus dilindungi. Sementara agama yang ada umat Islam ini tidak perlu dilindungi karena mau melindungi yang minoritas. Itu kalau minoritasnya non Muslim, kalau minoritasnya masyarakat Islam dilindungi. Tapi kalau minoritasnya yang Muslim dilecehkan orang lain tidak dilindungi. Makanya Bapak dan Ibu lihat para pegiat HAM itu tidak pernah mendengar mereka membela minoritas kalau minoritasnya Muslim yang diinjak-injak itu. Jadi ini yang terjadi di negeri kita ini. Nah sekarang kita mencoba ya, jadi melihat perkembangan sekarang ini. Bahkan ada upaya-upaya yang diusulkan kepada Bapak Menteri Agama, Menteri Pendidikan yang baru. Salah satunya yang diusulkan oleh salah satu pegiat ini yang diantaranya supaya mencabut simbol-simbol agama di sekolah. Bayangkan saja kalau simbol-simbol agama di sekolah, nampaknya orang-orang kafir ini merasa keberatan kalau di sekolah-sekolah negeri ini kok banyak wanita muslimah ini, pelajar muslimah ini pada pakai jilbab. Ini keberatan, maka lewat kaki tangan ini minta kepada Pak Menteri Pendidikan ini supaya simbol-simbol agamanya ditiadakan. Kita bisa bayangkan kalau simbol-simbol agama ditiadakan Bapak dan Ibu ya, musola yang ada di dan juga masjid-masjid ada di sekolah harus ditiadakan. Anak-anak kita yang pakai jilbab harus dilepaskan. Ini apakah inilah yang namanya revolusi mental yang digemborkan selama ini atau bagaimana? Justru sekarang ini hanya lewat pembinaan agama lah orang bisa menjadi baik manusia ini. Nah kita lihat Bapak dan Ibu berkaitan dengan masalah pemahaman atau yang menyimpang ini. Sekarang ini kita lihat misalnya dari salah satu hadis ya, dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Jadi persoalan penyimpangan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah bahwa umat Islam ini akan terpecah. Nah salah satunya agenda untuk menghancurkan kaum muslimin di negeri-negeri muslim, maka Yahudi kalau Bapak dan Ibu membaca dalam buku pengetahuan itu, dibuatlah aliran-aliran sesat, dibuatlah agama-agama tandingan, dibuatlah agama-agama baru. Maka yang namanya Ahmadiyah, yang namanya Al-Qaeda, yang Al-Qaeda, yang namanya Bahaiyah saja mau diresmikan. Bayangkan bagaimana kalau Bahaiyah diresmikan. Ini proyek Yahudi, mereka punya keyakinan